Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 56. Setelah mendengar apa yang Siska ceritakan, Rina yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, suaminya mengurungkan diri dan bergegas menuju kantor Rehan. Dia ingin tahu wanita seperti apa yang berusaha merayu sang anak. Dengan langkah terburu-buru, Rina masuk ke dalam kantor tersebut dan langsung menuju ruangan anaknya. Di depan ruangan anaknya, Rina melihat Siska yang sedang duduk di mejanya, lalu dia menghampiri Siska. "Siska, mana wanita murahan itu?" tanya Rina dengan nada kesal. "Tante sudah datang. Dia ada di dalam ruangan Kak Rehan kan?" "Dia ada di ruangan Kak Rehan, Tante," ujar Siska lembut. Rina langsung membuka pintu tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Terlihat seorang perempuan yang sedang mengelap meja kerja Rehan di sana. "Jadi ini wanita jalang yang merayu anakku. Sini kamu, dasar murahan, beraninya merayu anak saya," ucap Rina yang langsung menghampiri Anissa dan menarik rambutnya. Anissa yang diserang secara tiba-tiba sangat terkejut dan langsung terhuyung jatuh saat rambutnya ditarik dengan sangat keras. "Au, apa-apaan ini? Ibu siapa?" tanya Anissa. "Kamu tanya aku siapa? Dengar baik-baik, aku adalah ibu dari Rehan, Ardian Pranata, pemilik perusahaan ini, dan kamu wanita jalang miskin berani-beraninya mau merayu anakku dengan tubuh murahanmu," ucap Rina dengan amarahnya. Ibunya Tuan Rehan," ucap Anissa gugup. "Ya, kenapa? Kaget? Aku peringatkan ya, kamu jangan pernah mencoba mendekati ataupun merayu anakku karena aku dan suamiku gak akan mau menerima kamu menjadi bagian dari keluargaku. Hanya Siska yang cocok menjadi pendamping Rehan, bukan orang sepertimu, paham?" bentak Rina dengan menunjuk wajah Anissa yang masih terduduk di lantai. Setelah membentak Anissa, Rina langsung keluar dari ruangan itu diikuti oleh Siska. Siska tersenyum penuh kemenangan melihat Rina memarahi Anissa. Setelah Rina dan Siska keluar, Anissa berdiri dan merapihkan kembali rambutnya yang berantakan. "Apa orang kaya selalu galak seperti itu? Rasanya rambutku seperti mau copot dari kepala," gerutunya. "Orang tuanya saja nggak setuju sama dia, terus buat apa dia diam-diam menikahiku? Apa karena keluarganya nggak merestui sampai dia menikahiku diam-diam seperti ini, lalu di depan keluarganya dia akan menikah dengan wanita lain? Serakah banget dia jadi laki-laki," gerutu Anissa. Anissa memilih melanjutkan pekerjaannya walau dengan perasaan sedikit kesal. Sampai tak terasa jam istirahat pun tiba, Anissa pergi ke pantry untuk mengambil air minum. Namun saat di perjalanan banyak cibiran yang Anissa dengar dari karyawan yang melihatnya. "Tuh lihat, wanita nggak tahu diri itu berani-beraninya mau merayu Tuan Bos. Lagaknya kayak orang polos tapi ternyata aslinya murahan," ucap salah satu karyawan yang melihatnya. "Ya masih mending Bu Siska yang berdampingan sama Tuan Bos. Udah cantik, terus katanya dia lulusan dari luar negeri lagi. Cocok banget jadi pasangannya Tuan Rehan," ujar yang lainnya. Dan masih banyak lagi cibiran-cibiran yang Anissa dengar dari mulut para karyawan. Anissa mengabaikan cibiran mereka dan terus menuju pantry. Di tempat itu bahkan lebih ramai lagi cibiran tentang Anissa yang para OB gosipkan. "Kalau aku sih malu jadi dia, nyadar dirilah, OB aja gaya-gayaan mau dapetin bos besar kayak Tuan Rehan," ucap salah satu OB. "Sama aku juga malu kalau jadi dia, untung aku gak deket sama dia," ujar salah satunya. "Mungkin selama ini dia bantuin kita cuman biar kita respect sama dia supaya dia punya pendukung kali," ujar lainnya. Atika, teman yang biasa dekat dengan Anissa di kantor, seakan termakan oleh ucapan mereka. Dia merasa kecewa dengan apa yang Anissa lakukan. "Tuh orangnya datang, dasar murahan," ucap salah satu OB yang melihat Anissa masuk ke dalam pantry. "Hai semua, tumben istirahat ngumpul di sini," sapa Anissa. "Gak usah sok akrab deh, kamu bukan teman kita," ujar salah satu-satunya. "Benar, jadi perempuan kok murahan gitu. Dih, amit-amit deh punya teman kayak dia," ujar yang lainnya. "Aku mau bicara sama kamu," ujar Atika sembari menyeret tangan Anissa masuk ke dalam toilet. "Ada apa Mbak?" tanya Anissa. "Apa benar yang mereka katakan? Kamu berpenampilan seperti ini karena ingin merayu Tuan Rehan?" tanya Atika. "Kamu percaya dengan ucapan mereka?" Anissa balik bertanya. "Ya, aku percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Aku memang gak ngeliat pertengkaran
dengan Ibu Siska, tapi mereka melihat sendiri bagaimana pernyataan Bu Siska sebagai calon istrinya itu. Aku gak nyangka kalau kamu semurahan itu sehingga berniat ingin merayu dan merebut Tuan Rehan dari Bu Siska. Jelas Atika. Mbak, terserah Mbak Tika mau menilai aku seperti apa, tapi yang jelas aku gak pernah ada niatan untuk mendekati ataupun merayu Tuan Rehan. Aku juga gak ada niat untuk merebut Tuan Rehan dari Bu Siska, ujar Anissa menjelaskan. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Untung saja hari ini Tuan Rehan tidak datang ke kantor, jadi kamu gak dipecat. Asal kamu tahu Tuan Rehan itu gak bakal tertarik sama orang-orang bawah seperti kamu. Mau bagaimanapun penampilanmu, dia gak akan tertarik. Orang seperti Tuan Rehan pasti akan memilih pasangan yang selepel dengan dia seperti Bu Siska. Mantannya saja cantik-cantik dan dari keluarga berada, masa kamu dengan percaya dirinya mau deketin dia, ujar Atika. Terserah Mbak Tika mau bicara seperti apa. Yang jelas aku gak pernah merayu ataupun merebut Tuan Rehan dari Bu Siska, ujar Anissa. Aku benar-benar kecewa sama kamu Nis. Aku kira kamu bisa jadi teman yang baik, tapi ternyata kelakuanmu benar-benar membuatku jijik sama kamu. Mulai sekarang kamu bukan temanku lagi, ujar Atika yang langsung pergi meninggalkan Anissa. Anissa yang ingin mengambil air minum akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali ke ruangan Rehan. Dia masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Anissa mengambil ponselnya tatkala mendengar suara panggilan masuk. Terdapat nomor Rehan di layar ponselnya. Ya halo, ucap Anissa. Bagaimana hari ini, aman kan? Aku gak bisa datang ke kantor hari ini dan mungkin nanti malam aku gak pulang ke rumah. Jadi aku titip kantor padamu, ucap Rehan. Tapi aku gak bisa pegang kantor kamu, aku gak punya bakat di bidang ini, ujar Anissa. Kamu tenang saja, ada Randy yang membantumu. Dia sedang dalam perjalanan ke kantor. Apa kamu sudah makan siang? Di kantor aman kan? Tanya Rehan. Di sini aman kok, ini baru beres kerja. Nanti aku makan, jawab Anissa berbohong. Baiklah, kalau kamu mau jalan-jalan atau belanja setelah pulang gak apa-apa. Pergi saja dengan sahabatmu, ujar Rehan. Baiklah, tapi apa aku udah boleh bawa sahabatku ke rumah? Aku pengen dia menemaniku malam ini, ujar Anissa. Silahkan saja asal jangan bawa orang lain selain dia, ujarnya. Benarkah? Makasih Tuan. Mas Rey, ucap Anissa. Ya sudah, aku matikan dulu, jangan lupa makan siang, ujar Rehan yang langsung mematikan sambungan teleponnya. Anissa langsung menghubungi Cindy untuk menjemputnya saat pulang kerja nanti dan menginap di tempatnya. Dilanjut kakak bab 57. Setelah menghubungi Cindy, Anissa meletakkan ponselnya di atas kasur. Tok 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 tok, suara pintu terdengar. Terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar itu. Non, ini saya Randy, ujar Randy di balik pintu. Anissa bangkit dan membuka pintunya. Terlihat Randy membawa paper bag di tangannya. Maaf Non, ini makan siangnya, ujar Randy. Tapi saya nggak pesan makanan Pak, ujar Anissa. Ini Tuan yang memesannya Non. Tuan bilang Nona Anissa harus makan, ujar Randy. Ya sudah, terima kasih Pak Randy, ucap Anissa menerima paper bag yang Randy belikan. Setelah Randy keluar, Anissa duduk di sofa dan membuka bungkus makanan itu dengan senang hati, lalu memakannya dengan lahap. Jam istirahat selesai, Anissa lebih memilih membersihkan ulang ruangan Rehan karena tidak ingin mendengar cibiran karyawan lain di luar. Untung saja sejak kedatangan ibunya Rehan, Siska tidak lagi masuk ke dalam ruangan itu sehingga membuat Anissa lebih tenang dan santai. Waktu pulang tiba, Anissa mengambil ponsel untuk menghubungi Cindy yang ternyata sudah berada di depan kantor. Ini kamu Anissa? Tanya Cindy kaget dengan penampilan Anissa yang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Apalagi ditambah dengan pakaian dan aksesoris yang mewah membuat Cindy makin tercengang memandang sahabatnya itu. Kenapa? Ada yang salah dari penampilanku? Aku terlihat lebih tua ya? Atau kelihatan kayak ibu-ibu? Tanya Anissa. Enggak sih, cuman kelihatan lebih cantik aja dari sebelumnya, ujar Cindy. Tapi aku cocok nggak pakai kayak gini? Tanya Anissa lagi. Cocok kok, kelihatannya lebih berkelas juga. Pasti semua orang pada terpana yang melihat kecantikan kamu, ujar Cindy. Enggak, mereka malah mikir kalau aku kayak gini buat ngerayu Mas Rehan sampai dilabrak sama ibunya, ujar Anissa. What?
kamu dilabrak sama ibunya Pak Rehan. Yang bener aja, emang pas kamu nikahan Pak Rehan gak bawa orang tuanya? Tanya Cindy yang dibalas celengan kepala oleh Anissa. Gila, jadi kalian nikah diam-diam? Tanya Cindy lagi. Bukan cuma diam-diam, aku aja gak tahu kalau mau dinikahin sama dia. Orang aku dibawa ke KUA aja masih pakai baju rumahan, ujar Anissa. Pas kamu cerita nikahan sederhana di KUA itu, aku mikirnya emang sudah disiapin dan udah direstuin sama keluarganya Pak Rehan, ujar Cindy. Aku belum pernah tahu seperti apa orang tuanya ataupun salah satu keluarganya, ujar Anissa dengan menundukkan kepalanya yang sedih. Kenapa Pak Rehan gak kasih tahu orang tuanya ya? Ujar Cindy seakan memikirkan kemungkinan apa yang membuat Anissa disembunyikan dari keluarga Rehan. Mungkin karena aku ini miskin dan gak selevel sama mereka. Jadi Pak Rehan malu-malu mau ngenalin aku ke keluarganya, ucap Anissa sedih. Enggak, aku yakin bukan itu alasannya. Siapa tahu ada alasan lain yang membuat dia menyembunyikan kamu, ujar Cindy. Aku harus bagaimana Cindy? Aku gak bakal bisa kalau dibanding dengan keluarganya, ujar Anissa. Kamu bilang pengen lanjut kuliah kan? Kenapa gak daftar aja sekarang? Tapi kamu harus bicarain dulu sama suami kamu. Aku yakin dia pasti ngebolehin kamu buat kuliah, saran Cindy. Akan aku coba bicarakan ini padanya nanti. Setidaknya aku harus bisa lulus kuliah walaupun bukan dari luar negeri. Aku juga pengen punya karir yang bagus tanpa mengandalkan saham yang dia kasih ke aku, ujar Anissa. Nah bagus, sekarang jangan sedih, jangan pikirkan nyinyiran orang lain, kita jalan-jalan dulu aja gimana? Ujar Cindy menyarankan. Boleh, mau kemana? Tanya Anissa. Kita ke taman dulu yuk, habis itu kita cari restoran buat makan malam kita, ujar Cindy. Ya sudah ayo, ujar Anissa. Mereka berdua pun menuju taman kota yang Cindy maksud. Taman itu juga menyediakan tempat bermain anak-anak ataupun tempat menarik lainnya. Kali ini tempat itu terlihat sepi karena ini bukan weekend. Biasanya saat weekend taman itu ramai oleh pengunjung, baik orang tua yang membawa anaknya bermain ataupun pasangan muda-mudi yang ingin duduk santai di sana. Anissa mengajak Cindy ke salah satu ayunan yang ada di tengah taman. Mereka bermain ayunan sembari memakan es krim yang sudah mereka beli saat baru masuk ke taman tersebut. Lama mereka mengobrol bercanda ria di ayunan itu sampai tak terasa waktu sudah senja. Anissa melihat jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mereka pun pergi dari tempat itu menuju salah satu restoran ternama di kota itu. Di sini aja ya Nis, ini tempat favoritku sama Mami kalau lagi makan malam bareng. Makanannya enak-enak loh, ujar Cindy sembari memarkirkan mobilnya. Tapi di sini sepertinya mahal deh, kita ganti di tempat lain aja yuk, yang lebih murah dikit, ujar Anissa. Gak mau, kita di sini saja. Uang kamu gak bakal habis kok kalau cuma makan di tempat kayak gini. Yuk kita ke dalam, ujar Cindy sembari menarik tangan Anissa untuk masuk ke dalam restoran tersebut. Tapi Sin, ucapan Anissa terpotong dengan kalimat yang Cindy lontarkan. Udah gak apa-apa, sekali-kali kamu ajak makan di tempat mewah. Lagian suami kamu pasti belum pernah ngajak ke tempat kayak gini kan, ujarnya. Anissa pun diam dan menuruti kemauan Cindy untuk makan di tempat itu. Cindy memesan beberapa makanan yang ada di tempat itu untuk dirinya juga sahabatnya. Tak lupa minuman favorit sang sahabat pun dipesannya. Nis, aku mau ke toilet dulu ya. Kamu gak apa-apa aku tinggal sebentar? Tanya Cindy. Pergi aja, aku gak apa-apa kok, tapi jangan lama-lama ya, ujar Anissa. Cuma sebentar kok, makanan juga paling bentar lagi datang, ujar Cindy. Sembari menunggu Cindy, Anissa mengamati sekeliling restoran tersebut dan sesekali membuka ponselnya dan berharap ada pesan masuk dari sang suami. Anissa tidak sadar bahwa sejak masuk ke dalam restoran tersebut ada seorang pria yang tak lepas dari tatapannya. Pria itu langsung menghampiri Anissa saat Cindy pergi ke toilet. Hai cantik, sering banget ya ketemu gak sengaja gini. Kayaknya kita memang ditakdirkan berjodoh, ucap pria itu yang ternyata Leo. Kamu, ucap Anissa kaget. Kenapa kaget? Kaget ya bisa ketemu pria tampan sepertiku. Kamu semakin cantik kalau berpenampilan seperti ini, ujar Leo dengan senyum menggodanya. Tolong jangan ganggu saya, ujar Anissa.
Aku nggak ada niatan untuk mengganggu kamu. Aku cuma ingin kenal lebih dekat aja sama kamu, ujar Leo. Maaf, saya tidak bisa, tolaknya. Leo berusaha untuk terus merayu Anissa walaupun Anissa terlihat risih dengan keberadaan Leo. Di tempat yang sama, Rehan dan keluarganya sedang mengadakan makan malam bersama keluarga Siska. Bukan tanpa sebab kedua keluarga itu memutuskan untuk kembali mengadakan pertemuan dan berharap Rehan bisa merubah keputusannya mau menerima Siska sebagai pasangannya. Cecil yang terlihat jengah dan enggan dalam pertemuan itu menatap sekeliling restoran untuk menghilangkan rasa bosannya. Namun tak disangka siapa melihat Leo yang sedang duduk bersama seorang perempuan di salah satu meja. Kak Ray, itu kok kayak Kak Leo ya? Dia sama siapa? Apa itu pacar barunya? Tanya Cecil pada sang kakak. Mendengar perkataan adiknya, Rehan langsung melihat ke arah yang adiknya tunjukkan. Awalnya Rehan tidak mempedulikan saat Cecil pamit untuk menemui Leo di meja itu. Namun entah kenapa rasa penasaran itu muncul membuat Rehan ikut bangkit dan mengikuti adiknya. Ray, mau kemana? Biarkan saja adikmu bertemu dengan Leo, kamu di sini saja, ujar sang mama. Namun Rehan tidak memperdulikan ucapan mamanya. Dia tetap mengikuti Cecil menghampiri Leo. Rehan merasa tidak asing dengan perempuan itu sehingga dia mengamati perempuan yang duduk di samping Leo itu dengan teliti. Benar saja, apa yang Rehan lihat adalah orang yang sangat dia kenali. Dia adalah Anissa, istrinya. Kak Leo, lagi dinner nih ceritanya. Punya pacar baru kok nggak ngenalin ke Cecil sih? Sapa Cecil pada Leo. Saat itu Cecil tidak mengenali Anissa karena wajahnya yang terbalut make up berbeda sekali dengan Anissa yang dia temui. Loh, kalian di sini? Belum pacar sih, baru pendekatan aja, ujar Leo. Pulang sekarang, ucap Rehan yang langsung menarik Anissa tanpa bertanya dulu. Bahkan Anissa belum sempat melihat perempuan yang bertanya pada Leo. Perlakuan Rehan yang tiba-tiba itu membuat Cecil dan Leo kaget. Anissa pun yang tidak menyadari datangnya Rehan tersentak kaget saat tangannya ditarik dengan kasar keluar dari restoran tersebut. Keluarga Rehan dan Siska yang juga melihat kejadian itu pun ikut terkejut dengan apa yang Rehan lakukan pada perempuan itu. Tan, itu kan OB yang di kantornya Kak Rehan yang tadi pagi tante labrak itu, ujar Siska. Kamu yakin? Tanya Rina. Aku yakin Tan, itu juga bajunya yang dia pakai ke kantor tadi, ujar Siska meyakinkan. Benar-benar wanita murahan, udah merayu Rehan sekarang malah jalan sama Leo, keterlaluan sekali dia, ujar Rina geram. Ini nggak bisa dibiarin Jeng, masa kalian mau punya menantu wanita murahan seperti itu, ujar Risa, mama dari Siska. Udah, kita tenang dulu ya, kita lanjutkan saja makan malam ini, ujar Andre menengahi. Tapi Pak, ini udah kelewatan, kalau sampai anak kita termakan rayuan wanita itu, kita juga yang akan malu Pak, ujar Rina pada suaminya. Udah mah, biar nanti Papa yang bicara sama Rehan, ujar sang suami menenangkan. Cecil yang masih berdiri di dekat Leo masih tertegun dengan perlakuan kakaknya yang tidak biasa itu. Kok Kak Ray kayak kenal banget sama perempuan itu? Bukannya itu pacarnya Kak Leo? Tanya Cecil bingung. Aku juga nggak tahu kalau Rehan kenal sama perempuan itu. Aku juga mau deketin dia, susah banget. Tapi kok Rehan bersikap posesif itu sama dia? Apa jangan-jangan ucapan Leo terhenti saat menatap Cecil. Jangan-jangan perempuan itu pacarnya Kak Ray, ucap Cecil. Tapi nggak mungkin Kak, aku yakin selera Kak Ray bukan perempuan seperti itu, ujarnya lagi. Kalau bukan, buat apa kakak kamu berlaku seperti itu? Tanya Leo. Cindy yang baru kembali terlihat kebingungan karena tidak melihat Anissa di sana. Kamu Leo kan? Anissa di mana? Tanya Cindy pada Leo yang masih berdiri di tempat itu. Anissa pergi sama Rehan, ujar Leo. Rehan? Pak Rehan maksudmu? Pergi kemana mereka? Terus kenapa kamu bisa ada di sini? Dan ini siapa? Tanya Cindy berturut-turut. Apa kamu tahu ada hubungan apa perempuan itu dengan Kak Rehan? Tanya Cecil. Maksudmu? Tanya Cindy balik. Yang membawa Anissa itu kakaknya dia, sepupu juga. Kamu temannya. Pasti kamu tahu kan hubungan mereka? Tanya Leo kemudian. Cindy terdiam, dia tidak mungkin memberitahu tentang hubungan Anissa dengan Rehan yang sebenarnya karena dia sudah berjanji untuk merahasiakan hubungan mereka pada siapapun.
Aku nggak tahu, bahkan aku nggak kenal sama yang namanya Rehan itu. Aku cuman pernah dengar nama dia doang. Kalau begitu aku permisi dulu, ujar Cindy langsung pamit keluar dari restoran tersebut. Leo dan Cecil duduk terdiam dengan pikiran masing-masing. Sementara itu Cindy mencoba menghubungi Anissa namun tidak ada jawaban. Berkali-kali Cindy mencoba menghubungi Anissa namun tetap tidak ada jawaban. Dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Anissa terlalu lama. Dia juga tidak menyangka jika Rehan dan Leo berada di tempat yang sama. Gimana ini Anissa? Angkat teleponku, Pak Rehan pasti marah banget sama Anissa, gumam Cindy panik. Apa aku ke rumahnya saja ya? Tapi aku juga belum tahu pasti alamatnya. Duh, gimana ya, gumamnya lagi. Aku pulang dulu aja kali, siapa tahu nanti Anissa bisa hubungi, ujarnya kemudian. Akhirnya Cindy memutuskan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Nah, segitu dulu ya bab 57-nya. Pokoknya makasih banget buat kakak-kakak yang selalu setia stay tune ya. Mohon maaf uploadnya terlambat ya, pulangnya agak malam guys ya. Oke, jadi segitu dulu ya. Pokoknya makasih banyak kakak. Bye bye.